Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Buta. Iya. Ada apa Pak? Silakan mau di mana? Di sini aja Pak. Ya, silakan dulu Pak. Ya Mbak Putri, tadi di perjalanan bagaimana Mbak? Alhamdulillah lancar Mbak. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Riawati. Mbak bisa panggil saya ini. Kalau nggak tahu nama panggilan apa yang bisa saya panggil Mbak? Puput aja mungkin. Oke baik Mbak Puput, terima kasih ya sudah datang pada sesi konseling hari ini. Oke baik Mbak Puput, sebelumnya saya mau nanya nih, pernah nggak melakukan proses konseling seperti ini? Belum pernah. Belum pernah ya. Oh, ya berarti saya jadi konselor pertamanya nggak ada. Saya merasa terhormat sekali. Jika Mbak belum pernah, izinkan saya menjelaskan beberapa hal terkait proses konseling ini. Jadi Mbak, konseling ini tempat untuk membuat cerita atau berbagi masalah yang sedang Mbak hadapi atau Mbak pikirkan. Aku di sini untuk mendengarkan, membantu Mbak memahami masalah dan mencari tahu solusi bersama dengan tujuan untuk memandirikan klien yaitu Mbak. Dan di sini ada beberapa asas yang harus kita sepakati bersama ya Mbak. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, yang dimana saya sebagai konselor disumpah untuk menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan oleh klien selama sesi konseling ini. Jadi aman aja Mbak, informasi yang akan Mbak sampaikan nggak bakal kedengaran dari luar. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Konseling ini harus dilakukan atas dasar kesukarelaan dari pihak klien ataupun konselor. Jadi Mbak sini juga sukarela? Iya. Tidak ada paksaan, tidak ada. Alhamdulillah. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Jadi Mbak diharapkan bersikap jujur dan terbuka mengenai permasalahan yang sedang Mbak hadapi. Bisa Pak? Bisa. Oke. Yang keempat ada asas kekinian, yang dimana dalam konseling penting untuk membahas masalah yang sedang terjadi atau relevan bagi Mbak saat ini. Yang terakhir ada asas keputusan di tangan klien. Jadi Mbak, segala keputusan yang diambil nanti sepenuhnya ada di tangan kamu, bukan saya. Jadi saya yang harus bantuin ya Mbak? Iya benar. Saya di sini sebagai fasilitator yang bakal kasih Mbak opsi atau pilihan yang bisa dipertimbangkan nanti. Tapi pilihan terakhir tetap ada di tangan Mbak. Semua keputusan yang kamu ambil, saya percaya itu yang terbaik buat Mbak. Sampai di sini, ada yang ingin ditanya apa? Tidak. Baik, jika Mbak sudah paham dan sudah siap, mari kita mulai. Dan tadi saya terus nih Mbak bicara, sekarang giliran Mbak. Apa yang paling ingin Mbak bicarakan untuk hari ini? Jadi saya merasa sangat kesulitan ketika harus berbicara di depan orang banyak, baik itu di kelas atau dalam pertemuan pekerjaan. Bahkan saat berbicara dengan teman dekat, saya merasa cemas dan kata-kata saya terhambat. Oke, jadi kesulitan berbicara ini muncul dalam berbagai situasi ya Mbak. Bisa lebih dijelaskan bagaimana perasaan Mbak ini berada di situasi tersebut? Ya, misalnya ketika saya harus berbicara di depan kelompok atau bahkan hanya berbicara satu lawan dengan orang yang saya kenal. Saya merasa mulut saya seperti kering dan kadang-kadang suara saya bergetar.
Kadang saya tahu apa yang saya ingin katakan, tetapi kata-kata saya tidak keluar dengan lancar. Pasti rasanya gak nyaman banget ya, Mbak. Jadi yang Mbak rasain itu kayak semacam hambatan pas ngomong, walaupun tahu mau ngomong apa, kadang jadi makin berat karena khawatir orang pikir yang enggak kan, Mbak. Iya. Iya, bener banget. Saya kayak takut banget kalau orang lain pikir saya aneh atau nggak bisa ngomong dengan jelas. Itu sering bikin saya cemas. Pasti berat banget ya. Ada nggak sih pengalaman tertentu yang bikin Bang ngerasa paling parah banget pas ngomong kayak mungkin misalkan ada pengalaman masa lalu kan? Iya, dulu waktu sekolah saya pernah diejek karena suara saya terbata-bata pas ngomong. Itu bikin saya jadi lebih takut untuk ngomong di depan orang banyak. Makin sering takut dan malu gitu. Jadi sekarang hampir tiap kali ngomong kecemasan itu muncul lagi. Pasti berat banget ya, Mbak ya. Kayak itu bisa bikin kita jadi ragu dan takut mau berbicara lagi. Mungkin sampai sekarang perasaan itu masih terbawa meskipun situasinya nggak terlalu menakutkan ya. Iya, bener banget. Padahal kadang kalau ngobrol sama teman-teman yang udah dapet juga, saya tetap aja ngerasa gugup dan kayak ada sesuatu yang salah gitu. Kadang saya mikir, kenapa sih saya nggak bisa santai aja kayak orang lain? Kalau udah ada pengalaman yang bikin masalah sih, itu biasanya jadi beban yang kadang bikin kita ragu meskipun situasi yang nggak terlalu berbahaya. Ya Mbak, saya merasa seperti itu. Ketika kamu merasa kesulitan bicara, biasanya apa aja sih yang kamu pikirin? Biasanya saya merasa tenggorokan saya kering dan mulut saya seperti kaku. Pikiran saya juga mulai kacau dan saya cemas orang lain akan berpikir saya tidak pintar atau tidak tahu apa yang sedang saya bicarakan. Saya jadi sering ragu sebelum berbicara. Ada nggak sih situasi tertentu di mana Mbak bisa lebih mudah bicara, misalnya dengan teman dekat atau grup kecil? Sebenarnya saya merasa lebih mudah berbicara dengan teman dekat, tetapi dalam situasi yang informal seperti presentasi atau dalam kelas, saya merasa sangat kesulitan. Saya sering mencoba untuk memaksa diri saya berbicara meski saya merasa cemas, tapi biasanya malah semakin gugup dan terbata-bata. Saya sering merasa susah setelahnya, karena saya merasa tidak bisa mengatasi kecemasan itu. Bisa ya. Tapi dari yang Mbak sampaikan tadi, sepertinya Mbak sudah tahu beberapa hal tentang bagaimana kecemasan itu mempengaruhi Mbak. Dengan teman ini, mungkin ada cara untuk mendekati masalah ini secara berbeda menurut Mbak. Apa yang bisa membantu Mbak untuk merasa lebih tenang atau lancar saat berbicara? Mungkin saya perlu lebih banyak latihan atau mencoba untuk lebih santai. Tapi saya merasa kesulitan untuk melakukannya karena saya sering merasa cemas sebelum berbicara. Wah, itu bisa jadi salah satu pendekatan yang menarik, Mbak, mencoba untuk lebih santai. Apa menurut Mbak bisa membantu Mbak merasa lebih santai sebelum berbicara, atau mungkin ada cara lain yang bisa Mbak coba untuk mengatasi kecemasan itu? Mungkin jika saya bisa lebih fokus pada apa yang ingin saya sampaikan, bukan pada bagaimana orang lain menilai saya, itu bisa membantu. Atau mungkin saya bisa mencoba berbicara lebih sering dengan teman-teman atau keluarga agar saya merasa lebih percaya diri sebelum berbicara di depan orang banyak.
Wah, itu adalah wawasan yang baik ya Mbak. Nah, fokus pada pesan yang ingin Mbak sampaikan bisa membantu mengalihkan perhatian dari kecemasan. Dan berbicara dengan orang yang lebih familiar juga bisa menjadi cara yang baik untuk membangun kepercayaan. Nih, apa langkah pertama yang ingin Mbak coba untuk mewujudkan itu tersebut? Mungkin saya bisa mulai dengan berbicara lebih banyak dengan teman-teman dekat saya tanpa merasa tertekan. Dan setelah itu saya bisa mencoba berbicara di depan kelompok kecil sebelum beranjak ke situasi yang lebih besar. Itu terdengar seperti rencana yang baik dan bertahap. Dengan memulai dari situasi yang lebih nyaman, Mbak bisa membangun kepercayaan diri secara perlahan. Bagaimana perasaan Mbak setelah merencanakan langkah-langkah tadi, Mbak? Saya merasa lebih percaya diri karena saya tahu langkah pertama yang bisa saya coba. Saya juga merasa lebih siap untuk menghadapi situasi yang lebih menantang nanti. Senang mendengarnya. Ingat Mbak, kalau setiap langkah kecil yang akan Mbak ambil, itu adalah sebuah kemajuan. Mbak sudah mulai menemukan cara untuk mengatasi kecemasan ini dengan cara Mbak sendiri. Saya harap seperti itu, Mbak. Saya akan mencoba langkah-langkah itu. Kapan kira-kira Mbak? Setelah pulang dari sini, saya akan mencoba kepada orang terdekat saya lebih dahulu. Saya yakin Mbak bisa melakukannya dengan maksimal. Nah, supaya saya bisa tahu solusi demi solusi ini berjalan dengan maksimal dan berhasil, maka kita perlu mengadakan pertemuan kedua nih Mbak. Kira-kira kapan ya waktunya? Saya rasa minggu depan di jam yang sama seperti ini, seperti hari ini. Terbaik, jadi di jam yang sama, di hari yang sama. Saya akan jadwalkan kembali. Terima kasih ya Mbak sudah mengikuti proses konseling ini dengan sangat baik dan selamat. Kamu telah menjadi pribadi yang lebih mandiri dan sudah memahami masalah yang kamu hadapi sehingga upaya konseling ini berhasil karena Mbak. Nah, sebelum saya akhiri proses konseling ini, saya mau meminta maaf terlebih dahulu di proses konseling ini tidak seperti yang Mbak harapkan. Kira-kira masih ada nggak yang ingin Mbak sampaikan? Tidak ada. Ya baik, kita tutup aja ya Mbak ya proses konseling hari ini bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya sampai ketemu lagi di konseling selanjutnya ya Mbak. Ya,